senyum-senyum semuanya ngelihat kemarin pertengahan pekan ini di mana subuh-subuh kita akan menunggu pertandingan yang akan alot, ternyata sangat banjir gol. Bahkan ada pertandingan yang berbeda antara babak pertama dan babak kedua. Babak pertama tuh kayaknya antara dua tim besar, tapi babak kedua kayak tim besar lawan tim kecil. Ada Liverpool lawan Real Madrid, tapi sekali lagi gue ngucapin selamat malam untuk para jebret tim yang sudah bergabung semua. Bukan 25 hari ini topiknya, tapi 25. Karena hari ini Liverpool nggak ada yang nyangka di Anfield yang begitu angker, biasanya ini kena bantai sama rajanya Eropa, langsung nggak tanggung-tanggung 5 gol. Dan hari ini kita akan ngebahas sama Mas Haryo, ada Rijal Urgency dan juga ada Coach Justin. Dan juga bersama fans-fans semua yang dari Jebret Tim udah nonton, ada juga Gary yang mungkin tadi malam sama bininya nggak dikasih jatah ya karena bininya keburu ngambek ngelihat tim kesayangannya dibantai di Anfield. Langsung aja kita bahas, tapi sebelum kita ngebahas pertandingan yang itu, ada juga pertandingan lain di Liga Champions di mana ada Frankfurt bertemu Napoli FC, bukan Napoli FC ya. Kemarin ada Osimhen dan juga Kvaratskhelia yang main membombardir pertahanan dari Frankfurt. Tapi kita lihat bagaimana pertandingan babak kedua kemarin, di dua babak kemarin antara Frankfurt lawan Napoli. Sebenarnya Frankfurt bisa dibilang nggak main jelek, tapi memang kualitasnya mentok ya menghadapi Napoli yang memang lagi on fire sebenarnya, Mas Aryo. Iya, Napoli kan on fire bukan di pertandingan ini doang. Maksudnya sepanjang musim ini tim yang paling on fire yang ada sekarang menurut gue ya. Dalam artian di Liga mereka 62 poin udah, itu terbanyak setelah Inter juara tahun 2006-2007, lalu Juventus 2018-2019. Mereka 63 poin, sementara Inter 62 poin, on course untuk menjadi juara Serie A dalam 33 tahun terakhir. Kalau kita lihat di Liga Champions-nya, mereka lolos grup juga dengan gol terbanyak dan jumlah poin terbanyak. Jadi kan emang dari sisi ofensif kita udah bisa ngelihat betapa dahsyatnya Napoli. Kita lihat di sini aja dari possession, dari expected goals-nya aja setinggi itu. Dari total shots-nya mereka 17 apa 18 ya? 18 ya? 18 shots. Dan emang layak ya kalau mereka bisa menang, karena dari sisi penampilan gue bilang sih didominasi total ya. Si Frankfurt walaupun tuan rumah, pressing-nya terutama kalau kita ngelihat Napoli kan di musim ini yang menjadi kekuatan utama mereka ya pressing mereka ke depan. Pergerakan semuanya, semua statistik dari Serie A semuanya mereka nomor 1. Jumlah shots, jumlah gol, jumlah hampir semuanya mereka ada di situ. Sequence juga, possession berarti kan mereka nggak cuman counter untuk mencetak gol, walaupun beberapa kali counter mereka juga bagus, tapi mereka possession base juga. Dalam artian setiap bola yang dibawa ke depan selalu melibatkan operannya tuh 5-6 operan bola itu sampai ke depan. Banyak sekali possession yang mereka miliki. Jadi total dominance yang ditunjukin Napoli emang layak untuk mereka bisa menang ya kemarin 2-0. Dan bahkan banyak yang bilang salah satu kandidat untuk menjadi juara bukan di Serie A doang, bahkan di Liga Champions banyak yang ngejagoin mereka. Cuman ya kita harus lihat lawan mereka siapa nanti yang ada di. Dan mereka main dengan berapa back? 4 back. Sementara rata-rata tim Italia main dengan 3 back. 3 center back ya. Madrid 4 back. Barca 4 back, City 4 back, Arsenal 4 back. Jadi apa alasan untuk main dengan 3 back? Artinya banyak tim Italia yang lain yang gue masih habis pikir karena tim-tim jadul. besar Munchen 4 back. Tim besar semua yang menang-menang main 4 back semua. Tapi mungkin kemarin sempat pakai 3 back juga. Iya, Sempat dan terseok-seok kan. City juga sempat 3 back juga. City 3 back lawan Arsenal, diobok-obok Arsenal. Dia balik 4 back. Pas kembali 4 back baru Arsenal yang diobok-obok. Ya artinya kalau one game to games itu mungkin masih oke lah secara pergantian strategi, tapi kalau the whole season mayoritas 3 back itu menurut lo ini yang Serie A itu hampir semua kalau nggak salah main 3 back. Banyak Napoli salah satu, Napoli sama Atalanta. Atalanta pakai, Inter pakai Lazio. Ya pelatih lama ya. Iya, pakai 4. itu kebanyakan rata-rata contoh Milan lah. Milan juga pakai 3 back katanya sekarang. Iya 3 back. Gue nggak paham, padahal Napoli sudah membuktikan main simpel aja 4-3-3 udah selesai, cukup, nggak usah ribet-ribet. You can dominate, main bagus, and win the game. Dan gue izin nambahin juga ya, Napoli selain dari Mas Aryo udah singgung tim tersubur, juga salah satu tim dengan defensif terbaik, baik di Liga maupun di Champions League. Bahkan rata-rata pencetak gol mereka di Champions League sebenarnya 3 gol di setiap pertandingannya. Itu rata-rata, dan ini subur banget gitu buat tim ini. Jadi ini komposisi kalau soal udah berbicara juara atau enggak, gue masih ragu. Tapi kalau untuk finalis, menurut gue kesempatannya besar banget. Kenapa?
karena di depan subur, di belakang tangguh gitu. Ini komposisi yang luar biasa banget buat sebuah tim yang dari Italia, dan sekarang mungkin Italia tiga perwakilannya bisa jadi isi di 8 besar gitu. 3/8 tim kemungkinan lolos gitu. Jadi mungkin waktunya sekarang bagi tim Italia bisa berbicara banyak, dan kalau Milan atau Inter mungkin emang kapasitas pemainnya ya dicocokinnya 3 back cocoknya. Tapi kalau untuk Napoli contoh Gue nggak setuju itu. kapasitas Milan kan lagi Milan sangat bisa bermain dengan kalau 3 back. Milan Mereka mungkin punya Hernandez di Iya, kiri. mereka karena lagi cedera. Si Ya. Kier cedera. Menyesuaikan Hernandez kan jadinya. udah balik. Iya, si Kier cedera, terus si Kan ada Kalulu Tomori. Tomori juga waktu itu lagi jelek, jadi nggak dipasang-pasang. Jadi akhirnya berubah menjadi 3 dari situ. Dia selalu main 3 back. Milan jarang main 4 back. Pas Tahun lalu juara kan sih 4 back 4, kan? dari Tahun lalu pas 4 back juara kan? 4 back mereka. Awal musim juga 4 back Terus juga. kenapa dirubah mendadak jadi main 3 back semua? Karatan mainnya belakangan kemarin Terutama bener-bener Serie A, turun. tim Serie A itu banyak banget main 3 back. Iya belakangannya. Ya Inter sih nggak pernah berubah ya. Tapi ini kan berarti kalau melihat Frankfurt berarti tahun lalu menjadi tim yang menjadi kejutan di Europa League, ya ini levelnya berarti segini karena sebenarnya dia punya gaya main yang agak sedikit defense, tapi dengan pragmatisnya dia punya pressing bagus dan counter-counter. Dan sekarang lawan Napoli kemarin nggak aware sama sekali dengan, apalagi tambah kartu merah. Lo kemarin lihat kemarin kelasnya Frankfurt emang belum ada di sini jalan. Kalau buat kelas di Champions League ya kapasitas mereka segini ya. Tapi juga gue harus apresiasi juga mereka bisa nyampe ke babak knockout ini kan abis ditinggal beberapa pilar seperti Kostic dan sebagainya itu juga mereka bisa nyampe di tahap ini ya udah bagus juga gitu. Dan tim-tim Jerman belakangan agak menurun kualitasnya di ajang Eropa di Champions League itu Frankfurt bisa muncul dan musim lalu kejutan di Europa League. Itu Satu udah yang bagus Dortmund, tapi karena lawannya Chelsea peringkat 10 sekarang. Udah ntar gue serang fans Chelsea, jangan lanjut. Lanjut, jadi kalau Frankfurt ya kapasitas segini menurut gua kalau mereka tuh kalaupun tersingkir di babak knockout 16 besar ya udah pencapaian juga gitu buat Frankfurt. Dan juga di liga mereka nggak jelek-jelek banget, bisa bahkan di liga persaingannya ketat ya kalau di Bundesliga. Dan Frankfurt bisa jadi kalau mereka musim depan main di Champions League lagi ya itu kapasitas mereka bisa main konsisten di Champions League itu udah pencapaian bagi mereka di musim ini. Kan banyak yang kemarin meragukan ketika Napoli begitu berjaya di Serie A, tapi banyak yang bilang, ntar di Liga Champions ketemu tim yang bagus, bakal dilibas nih. Tapi sekarang kan belum ketemu nih Mas. Menurut lo paradigma itu masih prematur atau menurut lo emang ya Napoli punya kualitas yang sebenarnya bisa menyaingi tim besar, tinggal mentalnya doang mungkin yang belum kelihatan. Cukup proven dan cukup ya terbukti. Maksudnya kan di grup sama Liverpool. Oh iya, mereka- Ya, lu nggak bisa bilang Liverpool Liverpool musim ini peringkat jadi 9 ya, hancur-hancuran. peringkat Cuman kan mereka Jadi bukan tim besar juga. Cuman kan mereka start di bulan September itu kan Liverpool juga belum jelek. Waktu itu belum Liverpool jelek lah dari awal itu. Van Dijk cedera, ada beberapa pemain belum cedera. turun. Itu kan masih main waktu itu kan si Van Dijk waktu lawan Napoli. 4-1 ya? Iya, mereka kalah 4-1, salah satu kejutan ya walaupun tim-tim yang lain kalau yang kita lihat memang di Serie A pun kan mereka bisa dapat 62 poin kan hampir semuanya juga tim-tim yang biasanya nggak mudah mereka kalahkan juga, tapi ternyata mereka bisa. Yang bikin mengagetkan sih sebetulnya mereka kehilangan pilar-pilarnya kan cukup banyak ya. Iya. Pencetak 28 gol di musim lalu, ada Insigne, ada Dries Mertens, cabut, di belakang ada Koulibaly, cabut juga. Fabian Ruiz cabut juga. Pemain-pemain yang tadinya menjadi backbone dari mereka cabut, mereka kemarin di peringkat ketiga, orang berpikir mereka akan tidak mudah untuk bisa balik ke performa ini, tapi justru dengan lebih gaya tajam main lagi. lebih tajam dan gaya permainannya ya menurut gua diakomodir oleh gaya permainan mereka gitu loh. Dari sisi pressing mereka bagus, dari sisi offense serangan balik mereka bisa mainin, dari sisi nyerang terus-terusan pressing ganggu lawan itu bisa mereka pertahankan. Jadi gue rasa siapapun tim yang mereka lawan ada chance tetap untuk bisa menang pertandingan. Nah ini kan lo biasa bilang Serie A kan liga aki-aki kan coach, tapi kan di musim ini dia Napoli sedikit membuktikan level mereka cukup jauh nih secara poin sama kompetitor-kompetitor. Menurut lo apa yang menjadi evaluasi buat Napoli untuk main di liga kompetisi ke Eropa gitu? Very simple, karena Napoli bermain dengan gaya A-Itali, non-Itali. Nggak ada Itali-Italinya sama sekali. Bermain very fresh, bangun serangan dengan 4 back. Kayak Jadi, Atalanta 2 musim lalu lah ya. kayak Atalanta dulu pas lagi top-topnya dengan Papu Gomez, dengan Ilicic itu. Nah, main kayak gitu. Jadi non-Itali. Jadi bukan typical tim Itali. Tapi kembali lagi kalau lu bicara soal gue setuju untuk gue mereka belum ketemu tim besar. Kalau kita fair aja, gue sangat respect terhadap Spalletti dan Napoli dengan prestasi mereka. Tapi kalau kita lihat permainan mereka masih di bawah levelnya Real Madrid, Munchen, City. Jadi kalau dibilang final untuk gue agak lebay. Cuman kalau jauh mungkin iya. Mungkin perempat final lah itu kembali tergantung ketemu siapa.
Kalau mereka beruntung ketemu kan banyak tim abal-abal kayak Benfica, Porto, siapa tahu mereka bisa lolos. Porto lawan Inter ya. Porto lawan Inter. Iya, kayak gitu-gitulah. Jadi cuman untuk semifinal ya mungkin, tapi kalau dibilang juara sih enggak. Sekarang tuh jalurnya gimana sih? Abis ini undian lagi ya? Apa udah ada jalur? Undian lagi kan? Udah bisa Undian ketemu ntar sesama negara bisa ketemu. Abis ini kan perempat final. Nah, kalau ketemu Madrid, Munchen atau PSG, feeling gue sih Munchen yang lolos ya. City, City, ya itu berat, sangat berat untuk kecuali mereka ketemu tim tempe itu, Inter atau Porto kayak gitu-gitu atau Benfica atau siapa. Inter bisa ngalahin Napoli loh kemarin kan Serie A ya kan? Ya di situ aja kesulitan kan. Jadi enggak lah, ini ya kita lihat kemarin di match di tetangganya bahwa nama besar, tim besar, track record besar nggak ada artinya. You have to play 90 minutes konsisten, bukan 20-25 menit. 90 minutes konsisten. Oke, sudah disebut sama Coach pertandingan tetangga kemarin dari pertandingan tetangga di Anfield. Yang gue sebenarnya kemarin sedikit prediksi Madrid kayaknya lolos, tapi gue melihat ada urgensinya Liverpool kayaknya harus membalikan momentum yang lagi jelek kayak gini, apalagi lawannya Madrid. Kalau mereka menang, ini harusnya bisa menaikkan kepercayaan diri mereka. Tahunya malah dihancurin di babak kedua sama Madrid, dan gue nggak ngeliat ini menjadi masa depan yang cerah untuk Klopp dan juga pemain-pemain yang baru transisi di bawah Klopp. Ini melihat urgensinya lo melihat. Mister urgensi biar jelasin. Urgensinya apa? Ini kan kalau lo melihat dia menang lawan Madrid sebenarnya bisa jadi momentum ya Jal untuk bisa membalikan tren yang lagi jelek, kemudian kepercayaan diri dan pemain-pemain sekarang udah pada balik nih. Ini akan menaikkan cedera pada balik. Tapi kemarin di babak pertama mungkin udah kelihatan lumayan lah bisa ngegolin duluan 2 gol lawan Madrid. Di 20 menit pertama. 20 menit pertama, tapi mulai habis itu 20 menit udah mulai goyang dan babak kedua hancur lebur. Udah berarti udah hilang nih mentalitas mereka, urgensi mereka untuk memenangkan pertandingan. Ya jujur, gue kecewa banget ya. Man versus boys tadi malam jujur aja pemain Liverpool kayak nggak tahu boys to men. Ben itu boys. Abrar sama omnya biasanya kayak gitu kan. Dan tapi ya ini pandangan gue ya. Kalau lu ngeliat nonton match lawan Newcastle kemarin dan lu ngarepin Liverpool kemarin nonton di lawan Newcastle keterima shot on target dari Newcastle sebanyak itu dengan 10 pemain. Seharusnya nggak kaget ngeliat Real Madrid bisa golin sampai segini gitu. Setuju, tim ini udah sangat-sangat karatan, udah kalau tadi gue sempat bilang di off air bilang ke Koci, ini tim gue ngingetin gue masa era-era Wenger gitu. Di era-era Wenger di mana tim ini udah jadi terlalu teknikal. Kalau tim lawan mainnya udah agak fisikal dan agak mainnya nge-press, justru tim ini kayak kesannya takut gitu. Dan malah jadi kebobolan banyak gol. Itu terbukti musim ini beda banget gitu. Dua tim finalis loh musim lalu. Tapi nggak kelihatan Liverpool ini kayak contohnya finalis musim lalu. Justru tadi malam mainnya buruk banget. Di babak kedua pun ya perbedaan kelasnya terlalu jauh kalau gue lihat. Dan 2 gol pertama ya ada faktor blundernya juga dari Real Madrid. Ada beberapa pemain juga yang cedera dari skuad utama Madrid. Dan Liverpool ini ya mengkhawatirkan. Tapi gue harap daripada Klopp yang pergi, gue harap pemain-pemainnya duluan mending yang pergi. Kloppnya stay, ada regenerasi dalam squad. Terlalu banyak yang harus diganti. Core-core-nya dipertahanin, core-core-nya semacam Alisson, Van Dijk, dan untuk lini tengah ya gue harus jujur semuanya butuh regenerasi lah. Walaupun gue bilang sih Gomez sama Bajcetic harus dipertahankan. Gomez lu mah sarkas ini. Bisa Tiap ngajak nih. minggu ada itu. Ada jokes. Ya, karena biar DP rame tiap minggu. Ya Bajcetic menurut gue untuk anak seumur itu lumayan ya. Tapi untuk big game seperti ini 2 kali dimainkan menurut gue agak merugikan kan. Justru ini ujian yang harus dilewatin dia menurut gue ya. Maksudnya Too early nggak sih Mas? Dan he failed. Iya, maksudnya kan ini debut pertama dia di Knockout Liga Champions. Itu pemain termuda di Knockout Liga Champions. Lalu kita ngelihat ketika dia lawan Everton, lalu dia lawan Newcastle, kan gue bilang Liverpool in a way sudah kembali ke gaya ngepres mereka dengan bantuan adanya si Bajcetic di situ. Sementara mereka nggak bisa melakukan itu ketika Thiago ada di situ. Berapa kali lebih gampang diterobos ketika Thiago ada di situ karena defense wise emang dia susah, pressing nggak bisa jalan. Sementara yang gue bilang di 2 pertandingan itu kekuatan utama Liverpool yang sudah mulai kelihatan adalah pressing mereka. Dari tengah, dari depan, dari tengah, belakang bisa cover dengan cepat, Henderson bisa nutup, Fabinho bisa nutup. Itu gue ngelihat sinyalnya, wah ini kayaknya udah bisa balik. Apakah cuma sebentar? Apakah bisa memang panjang gitu? Nah ini dites Bajcetic di laga seperti ini dia dimainin di situ. 20 menit pertama masih oke. Bahkan serangan awal juga startnya dari dia gitu. Cuman begitu dikantongin sama Modric, udah
kelihatan banget levelnya. Satu udah juara 5 Liga Champions, satu orang doang tuh si Modric sudah juara 5 Liga Champions, sementara ya Bajcetic baru mulai. Jadi gua rasa ya nggak fair juga kalau dia based on semen laga kemarin gitu. Cuman nih gue lihat the whole system memang kemarin berantakan, tengahnya berantakan, belakang apalagi terlalu gampang untuk terima shots, untuk bengong dalam kondisi yang lu nggak bisa ngasih kesempatan sekecil apapun buat Real Madrid. Mereka begitu buas untuk bisa untuk bisa ngasih hukuman ke lo gitu, kesalahan kecil, transisi mereka cepet banget untuk bisa serangan balik langsung berhadapan-hadapan sama lini pertahanan mereka. Di skip tuh ya lini tengahnya ya langsung. Iya, ya. bisa seperti itu. Madrid itu emang luar biasanya ya, karena memang Ancelotti kan di musim ini memang mirip-mirip pemainnya kan, siapa yang dimainin pelan-pelan. Modric nggak pernah dimainin full, selalu diganti, menit 60 diganti, kadang dimasukin itu ya karena dia dibutuhin di laga-laga krusial ya seperti ini. Langsung tampilnya kan luar biasa Modric begitu on top of his home sama physically. Tapi babak kedua kita kalau gue lihat dua pertandingan yang berbeda. Tapi gue setuju, gue nggak mau salahin Bajcetic ya. Klopp yang gue salahin, blunder. Gue lihat lawan Newcastle. Menang 2-0. Gue bilang Liverpool main jelek. Lu boleh cek video gue. Just talk. Bilang sini juga kok. Dengan 10 orang, lu di-press lo. Berapa kali lu main jelek, gak ada bagus. Bajcetic, this guy is too young. Gue bandingkan dia sama Garnacho. Apa yang gue bilang tentang Garnacho? Garnacho jadi starter jelek. Dia bagusnya jadi sub 15 menit, dia masih punya speed dan lain. Berapa kali cetak gol sebagai sub. Oke. Bajcetic sama. Kasihan ini pemain 18 tahun. 2 gol kemarin berawal dari kesalahan dia. Passingnya. Ada beberapa passingnya bagus, mungkin visinya dapat. Tapi sepak bola is more than only skill dan visi, mental terutama. Jadi bukan salah dia, ini blunder Klopp. Kedua, pasang Bajcetic untuk gue blunder. Lu punya Harvey Elliott yang masih muda, yang at least bisa dimainkan, yang mentalnya lebih terbukti daripada Bajcetic. Satu. Kedua, lu punya Matip, kenapa lu pasang Joe Gomez? Joe Gomez udah 20 tahun gue bilang, ini pemain bapuknya minta ampun. Dia belum lahir gue udah tahu ini pemain bakal jadi pemain bapuk, ngerti nggak? Levelnya tuh bukan Liverpool banget, ngerti nggak? Dan dia pasang Joe Gomez, mungkin dia nggak, kalau gol itu deflect kan bukan salah dia. Yang itu nggak. Tapi at least tandem ini kan penting. Nah, kedua, Klopp pasang 3 midfielder yang nggak bantu serangan. Yang bantu serang itu justru sayap. Bahkan berapa kali Henderson cover Vini, ya kan? Bagaimana lu bisa supply dari tengah? Kenapa 20 menit pertama bisa bagus? Karena Madrid kayaknya lagi blank. Iya, masih nunggu lah ya. Masih baca apa ya? Kaget juga mereka di start itu Kaget mungkin. Begitu banyak ruang yang diberikan kepada Liverpool di lini tengah lah. Pas ketinggalan 2-0, baru mereka agak sadar. Babak pertama oke, 50-50 lah. Babak kedua dilibas Liverpool. Dari detik awal sampai detik akhir. Benar-benar dimainin. Liverpool nguber pantat. Pas udah 3-2, 4-2, Madrid begitu smooth mainnya. Gue kan selalu bilang, berkali-kali bilang, the problem dengan Madrid ini sering main jelek. But they win the game. Karena mereka punya pemain berkualitas. Tapi kemarin babak 2, mereka main luar biasa, mereka cetak gol banyak. Berkat juga bapuknya Liverpool. Fans Madrid pasti senang mendengar ini ya. Tapi gue kemarin dengar pernyataan Carragher ya, di luar yang soal Van Dijk yang kata dia bagusan Carragher untuk ada di posisi sekarang. Cuman gue ngelihat yang statementnya terkait dari 6, ini ketahuan bahwa defense Liverpool sekarang berarti punya masalah. Karena selama ini Liverpool selalu tertutup dengan kohesi antar pemain di 6 pemain di depan yang ada back-backnya itu ikut ngepres. Nah untuk selama Mane cabut, Firmino juga nggak ada, bukan jadi pemain utama. Artinya kan harus membangun lagi kohesi atau chemistry antara pemain-pemain itu dalam melakukan pressing. Apalagi pemain-pemain udah nggak dalam performa terbaik ya kayak Henderson dan juga Fabinho. Artinya ini kan menjadi masalah. Ternyata back Liverpool nggak sebagus itu kan Mas, ketika memang depan-depannya nggak melakukan pressing yang lu bilang itu kan kekuatan utamanya. Iya, ya kan gue bilang si sekelas Van Dijk pun akan goyang juga ketika lu terus-terusan digedor, diteror terus-terusan sepanjang pertandingan ya, karena gampang banget lini tengahnya terbypass. Nah, gue sebenarnya ngelihat potensi itu ketika lawan Everton. Ya beberapa menit lawan Newcastle itu mereka sudah bisa balik lagi untuk nutup. Dalam artian itu kan yang menjadi kekuatan utama ketika mereka betul-betul kenceng di kedua sayap.
Henderson sama si Robertson sama si THA, tapi kan nutupnya tuh cepet, udah balik lagi bisa nutup cepet. Henderson, Fabinho berapa kali melakukan itu. Makanya kenapa starternya ya seperti ini, karena di 2 pertandingan itu si Klopp udah ngelihat my Liverpool is back, dalam artian nyerang dari tengah, mereka menyaringnya untuk nggak sampai lini belakang, itu udah jalan. Cuman kan ya akhirnya kita ngelihat Henderson untuk 3 match berturut-turut ternyata nggak bisa keep up. Fabinho pun seperti itu, yang kita harapkan dia bisa paling nggak formnya bisa balik lah, tapi ternyata nggak bisa balik juga. Di depan pun para pemain yang biasanya bisa nyaring, terutama Firmino, yang kayak gitu kan belum bisa hadir sebagai starter kan. Berapa kali dia main tapi sebagai cadangan. Jadi kalau mereka balik lagi, Firmino udah bisa nyaring lagi dari depan, Nunes bantuin juga serangan dari depan. Ya 2 pemain yang di tengah itu bisa nutupnya dengan cepat seperti biasa. Gue rasa itu bisa gitu. Cuman kok di 3 pertandingan berturut-turut di satunya bisa anjlok banget, ya gue nggak ngelihat itu menjadi titik terang gitu ya. Gue rasa melihat kalau mereka nggak, lini tengahnya masih kayak gini-gini aja, nggak bisa melakukan pressing dalam artian musim yang panjang, ya udah Liverpool nggak kemana-mana. Itulah hasil tidak selalu sesuai dengan jalannya pertandingan. Mereka bisa, gue menang lawan Everton 1 terlalu lemah, kedua derby, different situasi. Tapi lawan Newcastle itu kelihatan titik lemahnya. Lu lawan 10 orang, berkali-kali lu diobok-obok lawan 10 orang. Bahwa ini belum bangkit. Van Dijk musim ini ya, dari awal musim jelek. Termasuk di final. Fabinho dari awal musim ini jelek. TAA mungkin baru berapa match terakhir agak mendingan. Robertson jelek. Jadi sistemnya memang udah turun. Nah, lu mau rubah sistem pakai pemain apa lagi? Lu lihat benchnya, nggak usah Klopp, fansnya aja nangis kalau ngelihat benchnya, ngerti nggak? Apalagi pelatihnya. Jadi yang disalahkan siapa? Gue nggak kaget kalau main di Madrid diobok-obok, Klopp dipecat. Kalau itu terjadi, gue tidak kaget. Tapi itu bukan salah Klopp. Satu salah FSG. Banyak orang yang salah dengan performa yang jelek ini. Pemain juga lagi drop, pelapisnya jelek. Mau ganti sistem pun gue rasa nggak ngaruh, karena eksekusi di lapangan ya susah juga. Ngerti nggak? Jadi banyak faktor yang membuat Liverpool bermain kayak begini. Tapi excuse soal FSG dan juga kualitas kedalaman squad itu kan ibaratnya Liverpool squadnya nggak dibilang jelek banget juga nggak. Dari sisi bench kita punya perbandingan dari tim-tim lain mungkin nggak kayak MU gitu, juga nggak, benchnya mungkin juga nggak semewah itu kan. Terus juga Arsenal juga mungkin nggak semewah itu. Tapi kan memang banyak pemain yang nggak perform kan. Menurut lo apa yang menjadi excuse lo sebagai fans Liverpool lihat ini sekarang? Untuk spesifik musim ini gue nggak menyalahin FSG, gue menyalahin Jurgen Klopp gitu. Terlebih dia dapat kesempatan untuk di Januari datengin gelandang, dia nggak ngelakuin itu. Ini udah diakuin sama Klopp sendiri di jurnalis. Iya, dia ngambil Gakpo dengan harapan di lini depannya angle press balik lagi, bisa nge-press dari depan. Jadi itu membantu lini tengahnya juga, nggak perlu usaha lebih ekstra. Tapi ternyata nggak bisa langsung usahanya itu berjalan sesuai rencana dia kan. Gakpo didatengin jadi false nine ganti suksesornya Firmino. Mungkin Firmino bisa ngelakuin itu tapi udah drop dan dicoba Gakpo, tapi Gakpo belum berhasil untuk ngelakuin eksekusi tugas itu. Tugasnya berat banget loh. Angle press dari depan jadi orang pertama yang defense. Jadi gue untuk spesifik musim ini gue nyalain Klopp. Dan yang bikin gue khawatir ya, kalau kita berkaca 2 musim lalu, di musim Covid lebih tepat, itu kan Liverpool buruk banget men. Drop. Musim lalu mainnya bagus, musim ini drop lagi. Gue jadi bertanya-tanya, justru wajah Liverpool yang asli itu yang musim lalu, apa yang udah 2 musim drop kayak begini? Gue khawatirnya emang tim ini udah waktunya udah abis gitu. End of an era, ada beberapa pandit, Thierry Henry bilang, end of an era buat tim ini, ya gue sepakat juga. Karena itu Ten Hag yang bilang, end of an era. Akan ada akhir era dari semua Ten Hag mah semua bilangnya kan, Klopp ya gitu. Ya kan terbukti semua terseok. Arsenal era baru. Nggak disebut sama Ten Hag di situ. Jadi itu, jadi gue bertanya-tanya, mungkin nanti bisa dijawab lagi ya. Wajah Liverpool asli yang begini, apa yang musim lalu? Gue sih mulai yakin kalau wajah aslinya ya yang udah terseok-seok begini. Walaupun kalau yang 2 tahun lalu kan sebenarnya banyak yang cedera kan, termasuk back-backnya kan hilang semua tuh kan. Justru itu sebagai warning bahwa pada saat lu hanya bisa mengandalkan 11, 12, 13 pemain pada saat mereka lagi on form. 2 tahun lalu banyak yang cedera, terseok-seok. They don't buy good players. Musim lalu bagus lagi soalnya. Musim lalu bagus lagi, nggak ada yang cedera. But still, lu harus punya plan B kan. Harusnya mikir ke sana. Iya kan, harusnya ke sana. Maka dari itu, orang selalu bilang, ya scoutingnya Liverpool, justru yang bobrok di Liverpool itu scoutingnya. Moneyball. Lu berapa kali mereka beli pemain bapuk semua loh. Iya kan? Dan gue bilang, Nunes, ya menurut gue walaupun dia baru, itu flop. Kedepannya gue bilang
tidak sesuai dengan harganya lah. Iya, kalau harga sih lebih ke harga Ya sih. lebih ke harga Iya. ya. Karena lu beli pemain 80 lu expect lebih banyak. Sama kayak Sancho. Sancho bukan pemain jelek, tapi nggak 90 juta. Tapi nggak banyak juga pemain yang langsung tune in sebagai Betul, starter. betul. Bahkan Suarez pun sempat Setuju. susah musim kita kedua baru lihat bagus. kita lihat tahun depan kasih dia, tapi dengan visinya Nunes ini sama dengan tiang listrik, men. Asli, Coach. serius. Itu finishingnya levelnya beda loh. Tadi malam level finishing. Betul, tapi sekali-sekali itu Dia terjadi. asal dapat bola yang Gue bilang pas. finishing, visi. Berapa kali dia dapat ruang, dia bukannya passing, dia dribbling hilang. Dia dribbling, ini masalah visi. Tapi itu bukannya bisa dilatih, Coach. Maksudnya itu kan by jam terbang dan lain-lain bisa kan sebenarnya? Bisa dilatih. Apakah dia bisa nangkep? Gue nggak yakin. Maksudnya kayak- Jadi kiper dia nangkep. Nggak kayak si Haaland gitu kan. Ketika lo nggak dapat supply, ya dia juga nggak bisa perform sepuncak itu kan. Sementara si Nunes kan gue bilang pas di Uruguay itu kan juga udah kelihatan. Ini orang dapat ruangnya bagus mulu, umpan-umpannya tapi nggak pernah nyampe pas. Iya. End passing dari Uruguay jelek. Liverpool pun lagi dalam fase itu. Jelek, End passing pemain-pemainnya nggak semuanya bisa sampai ke dia. Tapi Yuk, ketika dapat, beda. Lu kalau lihat Haaland, walaupun dia tidak cetak gol, walaupun City tidak menang, at least dia punya kontribusi. Tapi sering juga Coach dia sering juga nggak terlibat juga gitu. nggak terlibat. Nggak Terisolasi terlibat. tuh sering banget si Haaland. Itu beda. Ya, ini menurut gue ya, beda banget dengan Nunes. Nunes ini sering kali mengambil, dari awal gue perhatiin dia sering mengambil keputusan yang salah. Nah, itu, salah timing. Yang bedanya situ sih. Beda sama Haaland. Sama seperempat peluang kadang-kadang Iya. Haaland lebih jadi gol. Iya. Biasa sering buang-buang peluang. Iya, betul. Dan Nunes hanya karena dia, by the way, golnya keren kemarin. Iya, Hanya iya. karena dia terus jadi parameter. Enggak. Kelihatan nggak selama 9? Nggak kelihatan. Dan dia tuh sering jadi starter loh. Iya, Kita menilai kan bukan hanya dari satu match atau satu gol. Kita nilai di mana dia tampil. Tapi dia nggak ada pilihan untuk nggak start kan. Emang Liverpool ini depannya memang harus Emang main harus, dia. emang nggak ada pilihan, betul. Pada saat ada pilihan dia sempat jadi cadangan juga kan. Sampai dicadangin cedera ya karena cedera. 2-3 match kalau nggak salah, habis itu masuk sebagai sub, terus cedera lagi baru sebagai starter. Karena kalau seandainya terutama Luis Diaz balik, gue nggak yakin dia akan mulai jadi starter. Firmino kembali dapat performa. Jota, Firmino ini kan masih jeblok banget, Iya. masih jelek Terutama banget. Jota. Ya, kalau mereka kedua, terutama Firmino balik lagi, gue nggak yakin. Bener-bener gue nggak yakin. Justru gue bilang dari permainan ya lebih bagus Gakpo daripada Nunes. Dari passingnya, dari timingnya, dari apa itu lebih bagus Gakpo. Nunes ini bener, ya mungkin gue agak ekstrim ya, drama gue nonton, gue ngeliat. Bener, gue lihat dia, gue nilai dia bukan dari golnya aja, tapi dari visi timingnya jelek banget loh. Tapi maksud gue untuk pemain ini kan gue nggak bisa bilang jelek ya, tapi memang efektivitasnya sering jadi masalah. Tapi dari dia cara dia agresivitasnya, penempatan posisinya dan cara dia bermain sebenarnya kan ada harapan lah untuk dia kan, melihat bagaimana dia sering ada di tempat yang tepat walaupun efektivitasnya jelek, terus juga dia mau bekerja keras, itu yang menjadi harapan buat fans Liverpool saat ini kan sebenarnya. Dan kalau gua ngajak kalian semua ngeliat ya, lihat semua gol Nunes musim ini, semua gol yang dia cetak tuh selalu jadi dari sentuhan pertama atau kontrol dulu baru shoot. Kalau peluang one on one atau peluang yang nyaman banget, justru dia nggak jadi gol. Dan itu masalahnya di mana? Kalau menurut gua, kalau gua implikasikan gue kalau di lapangan gitu ya, kepercayaan diri. Oke. Justru kalau bola makin sulit, dia bisa eksekusi dengan momen keberuntungan Iya, dan timing, first touch timing itu dapetnya gitu kayak gitu. Itu soal kepercayaan diri. Kenapa kepercayaan diri yang gue salahkan dari Nunes ini? Match pertama debut dia golin, match kedua dia media Inggris nyerang dia, pemain-pemain provokasi dia, red card langsung. Di home debut dia di Anfield. Dan itu mempengaruhi mental dia gitu. Ya itu jauh drop abis itu. Habis itu drop dan momen drop dan dia ngeliat pesaingnya Haaland bisa golin banyak, itu mempengaruhi mental gitu. Bahkan dia udah ngakuin sendiri kan, gue musim pertama jelek tapi mungkin gue bakal sama kayak Luis Suarez di musim kedua bakal Ya, bagus. dia bilang gitu ya. Dia bilang sendiri loh. Itu pun yang Ya terjadi di dia, gini, kalau lu jadi Nunes pasti lu memuji diri lu sendiri lah. Nggak, cuman di Masa lu akan bilang, oh ya good, Gua jelek gitu. tahun Cuman kedua di- akan drop lagi. Ya nggak mungkin lah lu lagi. Enggak, soalnya dia nyontohin di Benfica juga gitu. Di musim pertamanya. Benfica is not Liverpool. Liga Portugal bukan Yo, IPL. Nggak bisa lu bandingin seperti Enggak, maksudnya itu. kepercayaan diri dia untuk mencetak Oh iya, gol dia, itu dia berusaha iya, untuk di musim kedua Iya, baru cuman baru gue deliver. bilang ya fans Liverpool siap di PHP aja. Ngerti nggak? Dia pasti dia bilang, oh kayak di Benfica
Nggak bisa lu bandingin Benfica sama Liverpool. Enggak, maksudnya contohinnya dia juga nggak langsung nyetel di Benfica. Iya, tapi tidak bisa lu bandingkan. Lu bisa nyetel sama kalau dia bilang kalau dia main di Championship, main di Burnley atau apa. Mungkin dia bisa langsung nyetel butuh setahun. This is EPL. This is Liverpool. Lu main 2 match jelek, lu bisa digeser. Tahun depan kalau seandainya Liverpool beli banyak pemain, persaingan lebih ketat. Sekarang kan dia nggak ada persaingan. Makanya dia sering main. Kalau dia ada persaingan, feeling gue Klopp nggak stolol itu juga untuk mainin dia terus. Ngerti nggak? Iya, tapi dia lumayan lah, maksudnya Ya, di nomor 9. lumayan, tapi kembali lagi ya seperti yang lu tadi bilang, nggak worth it segitu. Ya harganya. Dari nomor 9 dia bisa, Iya. dari kiri pun dia bisa gitu kan untuk Ya. umpan-umpan. Untuk bisa sih masih tanda tanya. Emang nggak ada orang, ya udah taruh dia aja sampai Harvey Elliott dicoba di sayap kiri. Karena nggak ada pilihan lain, ngerti nggak? Jadi ya udah sekarang semua cedera dan Jota pun lagi jelek. Ya udah lu coba aja di sayap kiri. Ya walaupun sebenarnya kita terlalu dini juga nggak sih menjudge, walaupun ya gue setuju dengan harganya dan apa yang ditampilkan sebenarnya masih agak jauh dari harapan. Tapi kan kita lihat dia untuk menjadi striker tadi yang kata Mas Aryo butuh supply, butuh dukungan dari teman-temannya kan. Hampir semua pemain Liverpool juga jelek kan, Coach? Gue tidak menilai dia dari cetak golnya. Iya, enggak. Tapi kan ketika teman-temannya juga bermain lebih bagus, dia harus Betul. sedikit lebih ringan bebannya kan? Mungkin, cuman gimana ya? Ini sama kayak Martinelli, contoh. Martinelli 3 tahun lalu gue bilang, ini pemain jelek. Tekniknya, kontrolnya. Gue bilang tahun bagus. lalu, awal-awal langsung dia naik. Oke? 5-6 match pertama kembali ke setelan pabrik. Karena memang teknik dan visinya. Martinelli ini kebantu, timnya naik dan kerja kerasnya. Oke? Work rate. Tapi kalau kita menilai tekniknya, walaupun dia mau kerja sekeras apapun, kalau kontrolnya jelek, visinya jelek, nggak akan kemana-mana. Lu pikir kalau Martinelli sehebat itu kayak Bukayo Saka, kenapa si Arteta beli Trossard? Pasti ada alasan dong. Karena Arteta juga tahu, tapi dia nggak bisa ngomong keluar kalau Martinelli ini very limited kapasitasnya. Sama kayak Nunes. Nunes ini kapasitasnya very limited. Makanya gue bilang Liverpool ini kena PHP. Mungkin bukan yang mau beli kan MU dulu. Iya. Terus kena sama kayak Mudryk sama Arsenal lah. 60 nggak mau minta 100. Ya udah lu ambil aja Chelsea. Dimakan sama Chelsea. Mudryk juga 11-12 sebenarnya. Lu bukan masalah golnya, tapi dari kontribusi terhadap tim, dari timing, dari visi main, berkali-kali gue lihat ini jelek. Mungkin value-nya 30-an. Nah, tapi kalau Nggak lebih dari itu. kita geser sedikit dari Nunes ke pemain lain, tapi yang di kubu Madrid ini kan juga mungkin dulu coach pernah bilang ini orang skill tapi visinya kurang. Seorang Vinicius Junior, tapi dia selalu menunjukkan berkali-kali dia adalah big game player lawan tim-tim besar di big game. Dia selalu menjadi orang yang decisive gitu. Berarti ini menunjukkan dia sekarang mentalitasnya sudah jadi adalah pemain yang bisa dibilang pemain matang, pemain dewasa nggak sih menurut lo? Apa levelnya? Udah dia dari... akan bisa selevel sama Neymar dan juga yang mungkin di atasnya, atau menurut lo dia hanya menjadi pemain Brazil skillful tanpa level yang tinggi dengan visi yang bagus menurut lo? Mungkin bukan superstar ya, levelnya bukan superstar yang single handedly bisa ngubah situasi gitu, bukan tipe kayak gitu. Cuman dia di Madrid itu dari musim lalu gue udah bilang ini pemain udah berubah banget. Ketika datang ini kan pemain lu kayak raw banget. Masih banyak gocek. Kayak Oktomaniani ya? Oh enggak. Banyak senyum ya, Banyak senyum maksudnya. Ketika salah senyum gitu. Maksudnya ya dia kebanyakan ngebut tapi sering banyak kesalahan itu kan. pengambilan keputusannya masih jelek banget. Itu ketika awal-awal datang. Di musim kemarin gue udah ngeliat ini pemain udah evolve banget. Dan itu campur tangan dari si Ancelotti juga. Dia bisa ngubah ini pemain penempatan posisi, lalu kapan lo harus dribble, kapan lo harus nembak, kapan lo harus masuk, itu udah matang banget pengambilan keputusannya. Apalagi sekarang makin sering dia diserang sama fans lawan. Dia kan sekarang jadi salah satu pusat atensi juga ya di Spanyol ketika dia berapa kali kena racial abuse mulu. Tapi dia menunjukkan di lapangan dengan kedewasaannya, dia nggak terprovokasi, dia bisa tetap mainin walaupun dia diganjal terus, tapi dia bisa ngebuktiin. Jadi memang pemain ini udah semakin matang gitu. Untuk jadi pemain utama ya gue rasa dia nggak akan kegeser posisinya di timnas Brasil pun, bahkan di Real Madrid. Cuman bukan menjadi pemain yang kayak Neymar, kayak Messi yang satu orang yang superstarnya, ya mungkin nggak kayak gitu. Cuman as a team player dia nggak akan ada yang bisa gantiin. Gimana coach, lu melihat progresnya dari tahun ke tahun coach? Kalau progres ya, this guy lu lihat gol pertama itu kan murni skill. Iya skillnya. Itu murni skill, dan apalagi kalau ada Benzema tahu pergerakan dia mau kemana-mana.
Kalau nggak ada Benzema keteteran, jangan lupa Madrid ketinggalan 8 poin lawan Barca. Iya. Kalau dia sehebat itu, kenapa dia nggak bisa ngebantu? Ya kan 11-11 kalau Exactly. Artinya dia bisa excel. Kalau gue ngelihat, gue tidak lihat dari Ancelotti, lebih karena dari Benzema-nya. Iya. Lebih dari karena Benzema. Tapi Benzema banyak main jelek juga kan musim Oh ini. iya, ini tapi Benzema itu feel him. Dia kalau lu lihat nggak hanya dari sisi gol, permainan Vini akan lebih bagus dalam arti create peluang kalau ada Benzema. Ya. Dan juga Vini juga sering ngasih assist juga buat Benzema ya. Tapi kalau dia very skillful, udah berkali-kali gue bilang, gol pertama itu menunjukkan skillnya. Bahkan dia shooting lagi ke tepi sama Alisson. Ini bukan karena dia cetak gol 2 gol kemarin, karena gol kedua dia nggak ngelihat aja dia bisa cetak gol, ngerti nggak? Di shooting sama Alisson. Tapi di luar itu kontribusinya luar biasa. Orang juga sering lupa dia itu sering wasting chance juga loh. Iya. Di Madrid banyak peluang simple dia nggak masuk. Cuman still he has the skill. Dan pemain kayak dia sering main jelek, tapi somehow ada magic moment dia bisa cetak gol. Karena jangan nilai pemain hanya dari 1 gol kayak Nunes cetak 1 gol habis itu nggak kelihatan. Iya kan? Nah, Vini ini selalu ada, gue setuju, selalu ada kontribusi. Karena skillnya ini luar biasa. Apalagi kalau ditambah di timnas Brasil, gue nggak yakin. Karena murni nggak ada Benzema. Orang itu underrate role-nya Benzema. Dari zaman Cristiano Ronaldo sampai sekarang Vini. Perannya Benzema itu begitu besar. Di luar dia cetak gol atau enggak, tapi dia bisa membuat pemain lain tuh lebih bagus. Dan di situ nggak ada datanya, nggak ada parameternya. That's why lu harus nonton bola, jangan ngandelin data. Fans MU dulu padahal pengen banget tuh Benzema, termasuk Ferguson ya, yang pengen datangin Benzema Iya, dari Lyon. Benzema. Tapi akhirnya gagal karena Benzema-nya nggak mau ke MU kan. Tapi lo ngeliat seorang Vini yang begitu, itulah banyak tekanan termasuk dari racial abuse, kemudian sama fans juga sering dibubuin dan lain-lain. Tapi kan ini berarti menunjukkan mentalitas dia udah begitu dewasa ya, bisa menghadapi tekanan sekeras itu dan bisa di big games bisa selalu bersinar gitu. Sangat teruji mentalnya. Bahkan kalau kita balik pakai data ya, 1 tahun kalender dia terakhir itu lebih banyak daripada jumlah gol dia 3 tahun pertamanya gitu. Jadi pemain ini kalau berkembang ya berkembang banget. Dia punya kepercayaan diri. Bahkan tadi malam cukup dia seorang aja di kotak penalti, back Liverpool kocar-kacir gitu. Cukup dia seorang aja. Betul. Itu menurut gua bukan cuma hal yang bisa dilatih 1 atau 2 hari. Dia progres dia ada, dia ngelakuin itu week in week out gitu juga. Mungkin kalau dia bisa mengkonversi peluang-peluang yang miss itu ya ini pemain batasannya cuma langit gitu. Pemain ini masih bisa berkembang banget. Nah, Gitu. kita akan sedikit preview walaupun masih terlalu jauh. Kalau melihat bagaimana leg kedua nanti antara Liverpool dan Madrid, kita lihat di musim lalu Madrid pun juga sering kebobolan cukup banyak ketika di kandang kan. Di kandang berapa lawan Chelsea itu 3-0 dulu. Alonso cetak gol, kena hands, dianulir. Kalau 4-0 lain cerita, ngerti nggak? Berkali-kali, kembali lagi still ini Madrid. Madrid itu mungkin 60-70% main jelek, but they can win the game. Ya berarti dengan sekarang keunggulan 3 gol belum game over ya berarti ya. Untuk lawan Liverpool yang sekarang lagi hancur seperti ini menurut lu secara peluang? Gue bilang sih game over. Enggak ada ngenakin. Lu biasanya soal sepak bola bukan matematika rezeki gitu. Happy dulu dong. Karena Liverpool lagi Lagi jelek. hancur, ya. Maka dari itu kalau dari awal bilang Aryo bilang ya kan ketemu Liverpool, enggak. Liverpool dari awal tuh musim itu jelek. Enggak gua anggap tim besar lagi. Musim ini ya. Musim ini. Hanya musim ini. Kecuali Liverpool kayak tahun lalu. Itu pun sebagus-bagusnya Liverpool tahun lalu tetap kalah lawan Madrid. Apalagi sekarang lagi terperosok. By the way, Liverpool pertama kali di pertandingan Eropa kebobolan 5 gol di Eropa. Di Anfield. Gila sih. Pernah kebobolan lawan Ajax 5 gol juga, tapi nggak di Anfield. Nah, ini Iya, kalau ini dibalik mainnya kemarin di Bernabeu sekarang di Anfield, mungkin ada kan 10% paling itu. Ya bisa sih kalau Liverpool Madrid kena 2 kartu merah gitu. Enggak, maksudnya kalau posisinya dibalik kemarin mereka tandang sekarang habis itu kandang, upaya untuk comeback mencari 3 gol itu pun di bawah 10% lah menurut gua kansnya. 3 gol itu masih extra time loh. belum menang. Iya, paling nggak mereka bisa even the field dulu lah, paling nggak bisa nyamain. Habis itu 30 menit perpanjangan tuh kan the whole new game lagi. Itu mungkin masih ada ke sana. Cuman begitu lo tampil di Madrid, berat banget lah. Apalagi ya abis Piala Dunia kan Madrid sempat turun tuh. Kalah-kalah juga di Liga. Tapi sekarang somehow mereka bisa dapetin
pertandingan 3 poin dengan nggak perlu main bagus, tapi timing mereka mencetak golnya ya itu yang decisive itu. Ya, karena kualitas pemainnya di Lo depan. masih merasa ada harapan nggak? Masih ada harapan walau setitik kalau menurut gue ya. Karena Liverpool kalau Ada kita urgensinya nggak nih? mungkin ada. Kalau kita berbicara soal ini nih. Udah Kalau ada kita urgensinya. berbicara soal tim-tim yang identik dengan keajaiban-keajaiban, ya cuma Madrid sama Liverpool yang bisa ngelakuin itu. Who knows Liverpool bisa datang keajaiban lagi kan kita nggak ada yang tahu gitu. Dan kalau soal Madrid di Bernabeu, Bener-bener yang berbicara itu seorang fans yang udah diinjak-injak, Tanya lagi tapi nih. masih pengen bangkit lagi. harapan itu ada gue bilang setitik walaupun Ya hanya pasti setitik. ada. Ini Iya. itulah indahnya sepak bola. bola, Gak ada yang football. menyangka juga setelah 20 menit bisa jadi 5-2 Iya. dengan permainan ancur-ancuran. Enggak, gue bingung. Lu main 20 menit itu luar biasa mainnya. Bagus, ya, kaget ya. Gue kan live comment, gue bilang, gila ini Liverpool yang kita tahu tahun lalu. Iya. Yang di hari terakhir bersaing untuk 4 trofi. Iya. Tahunnya 20 menit doang. Tapi habis 2-1 terus gol bunuh. Ini selesai. Udah mulai mentalnya kena. Selesai. Kelihatan nih Liverpool ini. Selesai. Tapi Madrid, kalau kita berbicara Madrid di Bernabeu, eranya Ajax Ten Hag bisa menang 4-1 lawan Madrid. Ya. Dan juga Eranya Ajax, itu Ajax lagi puncaknya puncak, my friend. kita coba aja di Liverpool ini nggak kebetulan loh. Walaupun ini kalah sama bicara Spurs. kompetisi, nggak kebetulan berada di rank 9. Betul. Karena ini maraton, bukan sprint. Yep. Artinya mereka tidak dalam performa yang bagus. Iya. fakta Ya, Liverpool musim ini. itulah kalau lu punya harapan bebas, itu hak lu. Cuman harapan lebih seorang fans yang tidak objektif. Kalau lu sedikit objektif aja deh, gue anggap diri gue penggemar. Ya. Mau Arsenal main, Barca main, Madrid pun berapa kali gue tonton. Karena berapa kali main bagus dengan Ceballos, Valverde, dengan Chouameni ini. skema ya. Kalau selama Madrid main bagus, enak ditonton ya gue tonton. Harapan apa yang didapatkan dari Liverpool? hanya karena mereka menang lawan Everton dan Newcastle, di mana walaupun menang berapa jelek. menit diobok-obok sama Newcastle yang 10 orang, Mainnya jelek. dikurung nggak bisa. Jadi apa harapannya? Ya sebagai fans gue paham. Iya, mungkin ini. Mujizat. Tidak. Ya gue harap Menang sih menang, lolos tapi enggak. Itu aja sih ya, jadinya. Oh iya, bisa. 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 Sangat bisa kalau Madrid bilang, ya udah gue main pakai satu kaki aja udah digantung ini. Ya kayak Dilepas aja dia udah. ngebalikin Barcelona kan di Anfield juga gitu Iya, kan. iya. Maksudnya 4-0. itu beda lah kalau lo mainin itu di Anfield gitu. Lo ngejar 4 gol bisa lo dapetin 4 gol gitu. Ya tapi lu kalau lihat Chelsea kalah kan di London Ya. lawan Madrid Iya. Di sana mereka golin duluan. 3-0 loh. Iya. Jadi duluan. bisa. Cuma Chelsea pun dalam performa yang bagus. Cuman yang lo hadapin kan Madrid, beda lagi. Iya. Itu dia. Beda cerita. Madrid bisa mengalahkan tim yang lagi performanya bagus. Iya, gila loh. Nah ini rank 9. Sorry to say. 4 tim terbaik Madrid ngalahin semua. Lu tahu. Arsenal kan tim ya kebetulan gajahnya lagi di atas. Selisih berapa poin sama gajah coba? 19 ya. Exactly. Mending Arsenal berarti yang main. Jauh banget dari Liverpool ya. Ya, 19 loh. Iya. Chelsea, sorry tuh halo London Biru, 23 poin. Aduh, jauh banget ya kalau Chelsea Jauh, ngomongin. jauh. Tapi udahlah, kita nggak akan ngebahas lebih banyak tentang ini Liverpool dan Madrid. Kita lihat nanti seperti apa minggu depan. Masih akan ada pertandingan yang pastinya seru. Tapi gue sebelum pindah ke laga malam Jumat, karena nggak adil nih kalau kita nggak sedikit memprediksi bagaimana calon juara satunya City. Lo melihat sekarang, kalau lihat kemarin di beberapa media dan juga beberapa bursa taruhan kan katanya City dijagokan satu yang paling kuat menjadi juara, bahkan paling kuat di antara Munchen, PSG dengan bintang-bintangnya. Lo melihat sekarang apa yang bisa membuat dia terjegal musim ini? Walaupun lo bukan paranormal ya, tapi dengan sekarang banyak nggak konsistennya. Kalau kejegal bukan di sini momennya. lawan Leipzig ya, bukan nggak ya? Ya, kalau kejegal di semifinal ya mungkin Lawan kejegal. Porto. Pernah sih, pernah ya lawan Lyon ya. Lyon. Benfica, dia sama Benfica, sama Lyon, sama siapa lagi ya? Spurs, Pokoknya tim-tim yang di atas kertas mereka menang, Taunya- mereka nggak bisa Enggak, menang. gua harap sih City lolos. Itu Biar berapa fokus kali? ke Champions League. Cuman berapa kali mereka semakin stabil di Champions-nya. Ya. Kalau kita ngelihat di awal-awal Pep, emang sering kalah dengan tim-tim yang bapuk lah, jauh performanya di bawah, tapi mereka bisa kalah gitu. Cuman ke belakang, ya mereka stabil ada di 4 besar, bahkan sampai final. Itu tinggal satu klik lagi untuk menjadi juara. Mungkin level mereka udah ada di situ gitu kalau di Eropa. Melawan tim Jerman, rekornya luar biasa bagus. Dia selalu bisa menang, hanya sekali kalah lawan tim Jerman. Tapi yang bisa ngalahin mereka siapa? Leipzig. Ya. yang bisa Iya. ngalahin mereka, Oh, iya, Leipzig. Iya. Leipzig, ya.
Nah, 3-2 walaupun mereka kalah 6-3 tapi mereka habis itu kalah menang 6-3 habis itu mereka kalah 3-2 kalau nggak salah ya. Kungku ya. Iya, Singkungku. Apalagi sekarang main di Leipzig dulu. Iya, Leipzig dulu. Jadi ya mungkin agak differ ya, lu boleh kalah atau ntar dibantai di sini. Kalau untuk kejegal dalam 2 match ini sih gue rasa sulit untuk City kejegal. Ya Bagus, dari sisi jangan permainan, dari sisi permainan fokus di sini. beberapa pemain yang tadinya udah mulai turun, ya udah mulai balik lagi kan. De Bruyne yang gue bilang, Bernardo Silva, para pemain yang tadinya udah out of perform abis Piala Dunia, mereka udah bisa balik lagi. Ya walaupun hasil ya tetap aja bisa juga imbang sama Forest kemarin bisa imbang ya siapa yang tahu gitu. Walaupun mainnya bagus sebenarnya. Iya, ya. Oke, itu dari fans City mungkin udah biar dibilang gua nggak adil, gua udah dibahas dikit sama Mas Aryo. Pinter Porto, sedikit aja menurut lo dengan kans Inter sekarang main udah nggak, kayaknya udah di Serie A udah jauh lah dari harapan. Bisa lebih fokus nggak di sini? Walaupun kayaknya untuk lolos mungkin iya, tapi nextnya kan lawan tim besar. Menurut lo Inter Lolos belum tentu, harap aja lu sebagai fans Inter lu maksud gua main lolos aja lu. Lolos masih mungkin, tapi kan lolos berikutnya masih lawan tim yang lebih jago lagi Iya. kan. Dia prioritasnya kemana menurut lo Inter nih? Nggak, jawabannya jelas ke Champions League aja, fase ke knockout seperti ini gitu. Karena ini bisa jadi sebuah statement juga bagi mereka, udah lama juga nggak bisa lolos dari babak 16 besar. Iya. Kalau mereka bisa lanjut di sini ya itu Minimal, pencapaian bagus. Karena buang-buang waktu doang kalau berharap menang-menang di Italia untuk ngejar Napoli, wasting time banget gitu. Walaupun Tapi lawan Porto menurut lo akan jadi pertandingan yang sulit. Sulit banget menurut gua buat Porto. Karena Porto cukup solid pertandingan Iya sih, iya. permainan mereka, jadi ya Sisa. bakal jadi seru juga sebenarnya pertandingan ini. Porto itu tim apa ya? Tim kampret dulu. Serius. Porto ini tim Dia kampret. naga coach, The Dragon bukan kampret. Alot banget. Iya sih, Mainnya sering jelek, sering bertahan counter. Tapi lawan ke bawah. They Iya. win the game. Iya. Porto Benfica sama kayak gitu. Ya, ke bawah. Benfica masih agak bagus. Iya. Tapi Porto ini tim kampret. Porto tuh kayak makanan nyelip di gigi susah dikeluarin dong lu. Gue masih inget Sering ganggu. tahun lalu atau 2 tahun lalu Milan nggak lolos gara-gara Porto. Iya. Ya Juve juga pernah. Juve Rank tersingkir 4 sama gitu kan. Porto. Juve Juve juga juga iya. pernah. Jadi Porto ini jangan diremehkan. Lu akan lihat it will be boring match. Iya. Main di Inter dulu kan? Iya, Ya, Inter dulu. mereka lakukan segalanya cyber, main keras, main jelek, ngulur waktu dan lain-lainnya For a point. for a point. Buat menang dulu. Ini gue kalau sarankan kalau kalian kayak gue penikmat sepak bola, jangan nonton match inilah. Boring. Gue nonton. Nonton Red Bull sama City aja. Oke, itu dia prediksi sekilas dari Inter Porto dan juga Leipzig lawan City. Sekarang kita pindah ke sedikit turunan Liga Malam Jumat, tapi rasa final di mana kemarin sangat seru di leg pertama. Sekarang akan pindah ke kandangnya MU di Old Trafford. Bahkan Ten Hag bilang ke fans, datanglah semua, kita akan memberikan yang terbaik menghadapi Kita Barcelona. akan singkirkan. Kepedean. Ya, gimana coach? Lo kan pasti ada dualisme antara sebagai penggemar Ten Hag dan penggemar Gue sih Barcelona. berusaha untuk seobjektif Iya, mungkin iya. dan gue merasa Untuk menang diri gua taruhan. selalu objektif. Iya, lupa daging steak dulu 1,5 juta. Kalau taruhan itu kan Ya, itu subjektif. lagi bumbu. Enggak, gue objektif. Jelas di atas kertas MU unggul. Kenapa coach? Satu main di kandang, kedua 3 pilarnya nggak main. Oh, di Barcelona ya. Xavi, Pedri, Dembele, dan mungkin Busquets nggak main. Ya. Cuman kembali lagi kemarin itu ada secerca harapan untuk Barca di mana Ferran Torres Main bagus. main bagus. Iya. Yang udah 8 tahun nggak pernah main bagus. Ya kan? Lama banget tuh. Mendadak dia main bagus kemarin. Belum datang ke City juga tuh kalau Ya, 8 exactly. tahun. Nah, jadi kalau dibilang MU lebih unggul, gue setuju. Cuman Ten Hag kepedean kalau gue bilang mengatakan seolah-olah ini akan lolos, ngerti nggak? Tapi bagus kan untuk ngepump semangat dari pemain ini sebagai laga big game seperti ini penting sebenarnya kan menaikkan Ya, moral dan semangat. gue tidak bilang salah. Ntar kalau nggak lolos, jatuhnya sakit tuh. Dihajar kiri kanan, Iya, ngerti iya, nggak? iya. Harusnya knowing Ten Hag, harusnya dia lebih cool lah. Nggak usah terlalu Berapi-api, ya. berlebihan kita bersama. Kan suruh fans datang. Iya, suruh fans datang, I mean, ramaikan. ini fans MU. Dia nggak suruh pun itu Udah stadion full. akan full, Udah full. ngerti nggak? Iya. Jadi nggak perlu sama sekali statement kayak gitu sama sekali nggak perlu. Lu cuman meninggikan ekspektasi lu yang kalau gue bilang sama sekali nggak perlu. Lawan lu tetap Barcelona, lawan lu tetap Barcelona yang ada Lewandowski, ada Frenkie de Jong, ada beberapa pemain yang ada siapa Rafinha yang kadang-kadang juga main bagus, Ansu Fati mungkin yang secara kualitas bagus walaupun tidak selalu kelihatan. Iya. Kalau lu bikin cyber yang nggak perlu,
ini bisa mengangkat bangkitnya moral pemain Barca. Karena yang merasa diremehkan. Merasa diremehkan. Ya, tapi sayur seperti itu biasa kan sebenarnya dalam big game ya. Untuk Pelatih yang smart tidak melakukan itu. Berarti Ten Hag nggak smart dong. Bukan. Ten Hag terlalu jumokan, dia lagi naik. di atas. Ya. Biasa, ini harus turun dulu biar kembali ke bumi, biar dia low profile. Oh iya, gue salah ngomong. Ten Hag juga manusia, ngerti nggak? Juga bikin kesalahan. Nah, selama ini kan belum kelihatan. Nah, semoga besok kelihatan kesalahannya. Udah kesana. Skema seperti apa Mas Aryo melihat kemarin dari dia harusnya belajar kan Xavi dari kemarin leg pertama akan seperti apa menurut lo? Yang pasti komposisi backnya, gue rasa yang the best. Karena kemarin emang semua yang di sana, bahkan Xavi ngakuin pergantian Alonso dengan Christensen itu salah satu kesalahan. Lalu Jordi Alba mungkin akan diganti dengan si Balde. Dalam pertandingan udah kelihatan defense-nya lebih bagus di situ. Dan jangan sampai Araujo tukeran lagi sama Konde. Nah, kesalahan itu gue bilang bukan di Marcos Alonso. Karena dia juga cetak gol, tapi lebih ke Araujo sama Kunde. Tapi Alonso juga kalah lari mulu kok sama Rashford. Enggak, maksudnya kan kalau nggak mungkin diganti Christensen di tengah jalan juga kan, kalau emang jelek Alonso. Ya, itu kalau gue bilang cuma rotasi. Bahkan fatalnya pada saat Kunde di kanan lagi kan di switch lagi. Baru lebih membantu menyerang. Iya. Jadi itu lebih fatal daripada karena si Araujo kan sebenarnya jarang bermain di kanan ya. Maksudnya kombinasi dia dengan di depannya, ketika siapa yang harus nutupin ketika dia maju, itu kan kalau si Kunde udah tahu tuh. Iya, betul. Komposisi di tengahnya siapa, di depannya siapa tuh udah tahu, udah sering banget dia mainin di posisi itu yang membuat Barcelona di Liga cuman kebobolan 7 gol, ada 17 clean sheet. Dan komposisi terbaiknya memang seperti itu. Araujo berpasangan dengan Christensen, Konde di kanan dan juga Balde di kiri. Nah yang tricky kan di tengah nih, nggak ada Gavi, nggak ada Pedri, Busquets kayaknya udah di bench dia kemarin. Iya, kayaknya kan kemarin kan dia nggak dimainin tuh di pertandingan pertama memang dia nggak bisa main. 60% katanya kondisi dia. Sebetulnya kan harusnya lawan Cadiz dia bisa main, tapi disimpan. Artinya kayaknya dia akan di start di sini karena ya kita tahu lini tengah mereka ketika nggak ada Busquets kemarin lawan United gampang banget dikuasain kan. Buru-buru ya. Ada yang bisa ngatur tempo dengan operannya tuh terlalu cepat gitu loh. Pindah-pindahnya tuh nggak identik dengan Barcelona gitu. Nah si Busquets in a way dia bisa ngasih ketenangan itu gitu dengan ya delay sedikit lah komposisi di tengahnya. Ya kalau gue sih ngelihatnya Busquets, Kessie sama De Jong. Udah yang pilihan terbaik ya memang itu. Ya kalau lo mau main diamond di depannya ada siapa, ya mungkin Sergi yang bisa ditaruh di situ. Cuman kalau gue sih lebih ke Ferran Torres. Mendingan Ferran Torres, Dembele, Ferran Torres sama Rafinha. Rafinha, Lewandowski maksud gue. Lewandowski, Ferran Torres sama si Rafinha. Kalau komposisi menurut gue ya seperti itu ya. Pilihan antara Fati sama Ferran Torres. Gue bilang nggak ada salahnya untuk coba Fati di posisi belakang striker. Oke. Jadi dua striker. Jadi Busquets, De Jong, depannya Fati. Ya kayak posisi Cuman Gabinya dia harus kerja lebih keras aja. Sebenarnya itu aja. Nah di kiri gue setuju mending ya nggak ada pilihan juga Ferran Torres dan Rafinha di sayap. At least lu bisa harus coba kasih MU itu surprising element. Karena kalau Kessie yang main, orang udah tahu. Ini bukan pemain yang skillful, bukan apa. Walaupun Kessie mungkin lebih smart ya, lebih berpengalaman. Tapi nggak ada surprisingnya. Nah, kalau Xavi pinter, dia harus bisa berani main sideward kan. Posisi lu itu di atas kertas di bawah. Oke, lu harus melakukan sesuatu yang bikin pemain MU agak kaget. Entah itu berhasil atau enggak, kita nggak tahu. Karena kalau nggak berhasil, Kessie setiap saat bisa masuk. Kalau gue jadi pelatih, gue akan mainkan Ansu Fati di belakang Lewandowski. Kasih dia tanggung jawab, kasih dia peran nih. Waktu lu untuk membuktikan lu bangkit lagi. Sebenarnya double pivot itu tetap ada. Jadi jangan terlalu happy dulu. Dan kalau Barcelona kan kalau di leg 1 itu gue katakan sebagai tactical error ya, karena mereka mempersiapkan ada taktik namanya anti Rashford, diharapkan Araujo ditaruh kanan untuk nutup Rashford, taunya Rashford dari awal mainnya nggak di situ, digeser. Tapi anehnya situasi in game situasionalnya itu justru taktikalnya nggak berjalan gitu. Udah tahu Rashford mainnya nggak di situ, tetap aja Araujo dimainin di situ. Itulah Xavi. Iya, kekurangan Xavi di situ sering ambil keputusan yang salah dengan memilih permainan juga, memilih pemain yang salah juga. Nah berarti kalau dari ya terus lanjut. Dan itu ya tactical error itu ya. Itu gue harap yang bisa diubah sama Xavi gitu. Ini
PR-nya berat banget itu. Dalam waktu seminggu lu dituntut untuk mengubah situasi seperti itu. Di leg pertama banyak banget PR-nya udah menghadapi United yang lagi di atas angin banget nih. Ibaratnya lagi jadi momennya Liverpool musim lalu, make us dream gitu. Musim minggu ini dia bisa juara Carabao Cup juga. Kalau bisa menyingkirkan Barcelona juga pencapaian banget gitu. Dan Tapi kan MU-nya sekarang akan harus berbagi juga konsentrasi karena hari Minggu ada Newcastle. Artinya dia harus menjaga kebugaran karena trofi yang lebih dekat. Menurut lo MU akan bermain seperti apa dari skemanya juga? menurut gua nggak beda dari yang lawan Leicester sih ya. Itu walaupun di kemarin. awal goyang banget, tapi itu komposisi di babak keduanya itu yang bisa diharapkan gitu. Dan Sancho mainin di number 10 mungkin bisa Bruno works di kanan ya? Ya, dan Bruno di kanan berguna banget pasti kalau Bruno di kanan. Antisipasi pergerakan dari Balde-nya itu, Balde pasti akan naik turun sebagainya ya, itu harus diantisipasi dan bukan nggak mungkin pertandingannya bisa jadi nggak seseru minggu lalu, tapi ya kalau Barca bisa stay in the game lebih lama, mungkin aja harus dipisahkan oleh extra time atau bahkan penalti gitu kalau bisa mereka Kenapa sama-sama nggak bisa Barca harus stay in the game lebih lama? Seolah-olah Barca nggak bisa di atas mendominasi MU. angin. United itu lagi di atas angin gitu. Ya elah. Lu baca komentatornya komennya Erik ten Hag tentang kemarin lawan Leicester. Babak pertama Rubbish. Hancur. babak Babak pertama jelek. babak Untung ada Gua De juga Gea. bilang, Untung iya. ada De Gea. Itu gue juga bilang, babak pertama jelek. Jelek, man. Nah, apakah seandainya MU main kayak gitu nggak bisa di-strap sama Barca? Bisa dihukum sama Exactly. Barcelona. Iya, Iya. possession Ja- game-nya ja- possession game-nya juga mungkin lebih ke Barca. Iya, iya, Exactly. MU jarang sih lawan yang Ja- jadi jangan bilang juga kalau MU pasti Barca all the game, belum tentu. Ini still 50-50 match untuk gue. Ya. Tapi lu setuju sama Rizal ini bakal lebih alot dan juga akan bisa berpotensi lebih boring dibandingkan yang kemarin benar-benar banyak intensitasnya tinggi banyak. Barca itu nggak bisa bertahan. Iya, iya dan, sih. dan Walaupun defense-nya kuat banget ya. Iya. Kalau Barca bisa cetak satu gol, entah itu jatuh dari langit, entah itu penalti, entah Iya, itu defense apa, pakai iya. set piece gitu. MU nggak bisa bertahan juga. Iya, mau nggak mau kebuka. Defense itu bukan kekuatan Erik ten Hag. Iya. Sekali-sekali dia main. Transition game-nya yang bahaya. Iya, position game. Nah, ini tetap gue tidak lihat ada banyak perubahan. Dua-dua akan nyerang, dua-dua akan memanfaatkan, dua-dua akan main high press. Tergantung individual error menjelang ke 90 menit. Tapi secara tactical, gue harap Xavi ini sadar bahwa kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di babak pertama tidak dilakukan lagi. Satu itu dari Xavi dan pemainnya semoga performanya dapat. Kalau itu kita akan lihat pertandingan sangat seru. Mungkin lebih seru daripada match pertama. Mungkin secara ininya kayak apa urgensinya lebih tinggi kan? Lebih tinggi Karena buat nilai lolos. kedua dari suara supporter pasti lebih bikin orang deg-degan. Prediksi deh, ini udah mau masuk sejam nih kita asik. Masih ada satu bahasan lagi. Barcelona lolos. Wah. Waduh, gimana cara lolosnya nggak tahu gue. Jatuh dari langit ya. Lo jangan- Mau 0-0. Karena ini juga sering ya kebobolan-kebobolan dengan cara-cara yang aneh. Kayak kemarin kan lawan siapa tuh yang lawan Leicester ya? Kebobolan juga yang kita nggak nyangka gitu kan dengan defense ternyata lembek banget. Lo lihatnya seperti apa Jal? Gua harap Barca sih main. United yang lolos. Kenapa lo harap? Urgensinya lebih gede mana sekarang? Karena arogansinya Ten Hag lagi tinggi. Anjay, Mungkin harus terjawab arogansi lah Ten Hag. itunya dia. Bukan urgensi itu kan Arogansi. arogansi. Harus jatuh kalau gitu. Ya, coach. Ini urgensinya nggak berlaku. Terus cari istilah baru. Arogansi. Gue keplak. Lo lihat coach. Ini waktunya Ten Hag sekarang jatuh belajar dari evaluasi dan dari cara dia yang salah menurut lo secara cyber. Iya, ini udah waktunya, which is good. Iya. Kalau seandainya MU nggak lolos, ini pelajaran yang luar biasa. Masih ada waktu dapat trofi hari Minggu ya. Iya. Carabao. Di luar itu, MU nggak boleh terlalu cepat meroket. Harus it goes ups and down dengan proses, walaupun trennya naik. Jadi gue Asli. pengen tetap. Enggak, ini malah ada dualisme yang pengen Barcelona menang loh. Gue tetap berharap ya, lu kan tahu kalau gue taruh jangka panjang gue selalu menang. Padahal lo kemarin bilang, bahasa gua harap jangan main serius di Europa League. Kalau bisa mainin second team semua biar Iya. dia fokus di liga. Betul. Sekarang pengen menang juga kan. Ya, the mistake. 2,5 juta, The mistake Angus House. Aduh, itu sebut lagi. aja. Ntar sponsorin kita. Oke, itu dia dari Barcelona. Kalau menurut kalian jebretin siapa yang akan lolos dan akan tertawa dan akhirnya makan steak minggu depan antara gua sama Coach Yasin, dan pastinya kita lihat nanti minggu depan yang akan lebih tertawa. Kita sedikit sebelum tutup ada satu update dari Chelsea yang kedatangan seorang di balik layar, Gilbert Enoka. Nih gue pikir apa, taunya pelatih yang pernah berkecimpung di rugby bersama All Blacks New Zealand, katanya untuk menanamkan 3 hal, mindset, terus apa tuh winning mentality, dan satu lagi apa gue lupa. Berarti sebenarnya yang menjadi masalah Chelsea sekarang adalah mentalitas dan juga psikologis ya berarti Mas Ardo ya. Bullshit. Ya kan? Itu orang gini. Lu kalau kaya, oke, lu bisa beli semuanya. Ya, semua dicari tuh. Tapi ternyata dalam kehidupan itu tidak semua bisa dibeli dengan duit. Betul. Oke? Lu mentok kena masalah, you do crazy things. Ngerti nggak? Datengin. Ya, you do crazy Ya, things. ya. Karena mereka udah gila nih, akhirnya Iya, nyari karena orang. mereka udah
gue udah keluar 616 pemain, kok gue diobok-obok gitu loh. Ngerti nggak? Terus lu cari solusi yang sebenarnya nggak perlu. The only solution is matter of time. Hanya masalah waktu di mana pemain adaptasi, di mana pemain siapa yang digeser apa enggak. It's about time. Solusinya cuma itu. Nah, ini Bully ini kan emang setengah sarap juga, ngerti nggak? Karena show ini gue lihat ini murni show off dengan duit. Beli ini, beli itu, pemain udah banyak dibeli, pelatih nggak bisa 4 pelatih kan? Kalau bisa 4 pelatih dia beli 4 pelatih, ngerti nggak? Kalau bisa 16 pelatih sekarang. Iya, pelatih kan cuma satu. Akhirnya yang atas ditambah-tambahin. Jadi untuk gue mungkin ya sebelum pertandingan latihan dancing HK dulu. Nah, mungkin itu biar bikin lawannya stres dengan makanya itu diambil pelatih dari All Black. Tapi untuk come on, this is bullshit. Siap-siap fans Chelsea ya. Dan Dia kan nanganin pemain-pemain di All Blacks yang egonya tinggi. Karena dia jago untuk menekan ego pemain. Nah di Chelsea siapa? Nggak ada, masih bocah semua. This is Chelsea, bukan All Blacks. Joe Felix doang paling. All Blacks itu taunya kita tahu All Blacks cuma dengan HK-nya. Iya kan? Bukan dengan prestasinya. Dan berapa kali kita dalam setahun nonton HK di TV? Kalau dia kan juara dunia 2 kali berturut-turut. Iya, oke. Emang ada pengaruhnya dia buat All Iya, Blacks. percaya karena orang sana juga budaya yang sama. Ini Chelsea Inggris. Orang Inggris kan, what the fuck? Who the fuck are you, man? Bloody hell, bollocks. Datang dari ujung dunia, desa yang di Google Map aja susah. Carinya ngerti nggak? Lu mau ngajarin kita. Nah, ini yang terjadi. Hal kayak gini yang terjadi bahkan efeknya bisa negatif. Just do nothing. Kalau gue bilang saran gue buat Bully, semoga Bully nonton Just Talk ya. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh lah. Chelsea untuk gue ini masalah waktu aja. Ya mungkin dia merasa di musim ini masih bisa di Selamatkan. save lah, masih bisa diselamatkan. Biar bisa main di Conference League gitu. Tapi kan dengan Maksudnya event dengan sisa. tanpa belum ada chemistry dan juga butuh waktu progres, berada di peringkat 10 bahkan di bawahnya nanti unacceptable kan sebenarnya dengan keluar 600 juta kan. Sangat unacceptable gitu. Dan juga alasan Enoka ini dipanggil selain untuk mindset, untuk mendamaikan pressure itu bukan hal yang buruk gitu dari press conference. Pressure itu bisa jadi hal yang bagus buat pemain Chelsea supaya bisa lebih perform lagi. Tapi kalau soal matter of time, gue nggak setuju juga soal matter of time. Kenapa? Potter ini gue bilang kekerjaan Chelsea terlalu besar buat dia. Itu satu. Dan kalau gue udah share juga di Twitter gue, performa Brighton. Itu nggak ada yang lihat. Buat kasih tahu doang nih, performa Brighton itu nggak beda sama Chelsea musim ini. Kalah, seri, mainnya bagus, tapi nggak konversi ke 3 poin gitu. Dan itu terjadi juga ke Chelsea. Jadi bisa jadi ya kalau matter of time, kalau Chelsea bisa accept mentality mereka harus berubah, jadi bukan tim yang lapar akan juara terus, tapi jadi bersaing dan pendekatan pemain-pemain pembeliannya juga kayak begini terus ya. Kalau Chelsea nyaman ya fine-fine aja gitu. Tapi gue nggak yakin Chelsea bisa nyaman dengan, terutama fans dengan situasi kayak gini ya harus ada perubahan. Enggak, gini, satu Potter masuk itu di September. berapa bulan? Iya, September. Jadi ini bukan pemain dia. Satu. Kedua, dia minta 16 pemain yang nggak jelas, itu juga feeling gue bukan permintaan dia. Tapi kan harusnya ada approval dari pelatih coach minimal. Nggak mungkin. Enggak, di Chelsea, di MU ya. Oke. Di MU Tenas belum tanda tangan sudah bilang semua pembelian gue harus ACC. Tapi di Chelsea nggak ada kita baca berita itu. Ya berarti juga matter of time juga nggak akan ada ngaruhnya buat dia karena dia nggak akan dikasih kesempatan At itu. least sampai akhir musim, lu akan tahu pemain mana yang Bisa bisa teruskan atau enggak. Walaupun seandainya akhir musim dia dipecat, at least pemain-pemain udah membuktikan siapa yang akan digeser, siapa yang tidak. Walaupun beda pelatih ntar beda lagi dong coach evaluasinya kan. Ya kan? Bisa aja, tapi at least you have to start with something kan. Nah, somethingnya itu di sini. Apakah kalau dipecat atau gagal ini sebuah lu akan jadi lebih bagus? Enggak juga. Belum tentu. Belum tentu juga. Nggak ada garansi. Apalagi ini tinggal 16 match, 15 match, jadi nggak ada alasan untuk pecat dan nggak ada solusi juga. Gue bilang nggak ada solusi juga. Ini murni semua harus cooling down. Jangan sampai ada berita aneh-aneh. Fans juga harus paham. Udah biarin aja lah. Nikmati aja lah. Tapi ya fansnya pasti juga ngerasa jomplang banget ya karena. Oh iya pasti. Ya kan? Pasti lah. Lu keluar 600 juta bermain kayak gini. Dan pasti dia dapat Tuchel kan juga di tengah-tengah ada minimal walaupun main di liga mainnya jelek tapi ada hasilnya gitu kan. Minimal pragmatisnya ada gitu kan.
Yaudah kita ngebahas Chelsea nggak akan ada ujungnya karena nggak bagus-bagus juga. Minggu dibahas minggu, udah penontonnya dikit dari fans Chelsea, nggak ada bagus-bagusnya juga Enggak, hasilnya. gue sih happy aja bahas Chelsea. Tapi kita juga happy karena bahas Chelsea kalau lagi jelek ini kita selalu happy. Oke, thank you pasti jadi tim yang udah nonton DPI hari ini. Thank you Coach Justin, thank you Rizal dan juga thank you Mas Hero, Thank thank you you semua. buat Sari Mandi yang tidak pernah membuat kita lapar dan juga Awi Nano Cluster Water yang selalu membuat kita terjaga hidrasinya. Sampai ketemu di DPI hari Jumat besok. Sampai ketemu semuanya Jebret Tim.